Al-Ustaz Dr. Haji Rakib Jamari MA. Alhamdulillah Pak Ustaz sudah ada di hadapan kita bersama. Bapak dan Ibu yang dimuliakan, mari kita dengarkan uraian tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz nanti, bukan saja untuk ahli bait yang ditinggalkan, tapi nanti yang intinya untuk kita bersama. Untuk itu, kepada yang terhormat Ustaz Dr. Haji Rakib Jamari MA, kami silakan. Sekolah. Oh situ. Pak. Duduk tu. Oh. Ya, Khusus. Ya. tersendiri duduk. Khusus ya. Ya, si Pak Ketua. Ya, silakan ya. Astagfirullah. Sekolah. Ah, ada kasih. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama siapa? Oh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala sa'adatikum bil huduri fi hadzal lail at-ta'ziyah. Nahmaduhu wa nasta'inu ila Allah ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah takziah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya datang dari Allah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah kembali ini almarhumah Batrinelli binti Bakhtiar, suaminya Zulkifli Apua ya. Anaknya yang ditinggalkan 6 orang, 4 laki-laki, 2 perempuan. Semoga ibunda yang telah pergi diberikan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Kemudian yang ditinggalkan semoga diberikan kesabaran dan meningkat amal ibadahnya. Karena itu kita bacakan sekali lagi Ummul Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nah, baiklah Bapak Ibu kaum muslimin jamaah takziah, pada malam hari ini banyak hadir ketua-ketua ya, Pak Ketua Wirid Yasin, Pak Ketua Masjid, pimpinan masyarakat, alim ulama, cerdik pandai. Nah, mudah-mudahan malam ini bukan hanya sekedar kita takziah, tapi kita juga ingin mendengarkan ayat Al-Quran, tausiah, semoga amal ibadah kita bertambah dan ilmu kita bertambah pula. Baiklah Bapak Ibu kaum muslimin jemaah takziah yang saya hormati, takziah itu artinya
membujuk gitu ya. Jadi yang menyejukkan hati. Nah, kalau almarhumah wanita yang diberikan rahmat oleh Allah. Kalau almarhum laki-laki yang diberikan rahmat oleh Allah. Nah, ini beliau meninggalkan 6 orang anak. Hadir anaknya semua? 7? Hadir semua? Hadir? Alhamdulillah. Iya ya. 7 ya? 2 perempuan. Wah, alhamdulillah. Nah, jadi pesan kepada keluarga yang ditinggalkan. Pertama, kalau ada teman-teman dekat beliau, berkasih sayanglah, jalin silaturahmi dengan orang yang dekat kepada beliau. Apakah dia itu saudara kandung, apakah itu orang lain, tetangga atau gurunya, itu orang yang dihormati beliau, dihormati pula oleh kita. Yang kedua, kebiasaan baik beliau, umpamanya berinfak, bersedekah, wirid pengajian yang dia ikuti. Nah, langkah-langkah beliau ini harus dicontoh, diteladani. Kemudian beliau suka membaca ayat-ayat apa? Kan ada ayat-ayat pilihannya. Entar Al-Waqi'ah dia baca, entar Ar-Rahman. Kebiasaan-kebiasaan baca ayatnya itu harus sebaiknya dilanjutkan oleh anak-anak dan keluarganya. Kalaupun tidak lebih, janganlah kurang daripada itu. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jemaah takziah, saya akan menyampaikan satu kisah. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, ada kumpulan ibu-ibu. Kedatangan ibu dari tempat lain. Entah apalah perkumpulannya waktu itu. Datang ibu dari tempat lain. Yang ibu datang dari tempat lain ini tak berhenti-hentinya salat sunat. Sebentar salat sunat. Kemudian dia nggak tidur-tidur. Nah, timbullah satu kecurigaan karena dia nggak tidur-tidur. Iri dari ibu di tempat yang dia datangi itu. Berbisik-bisik lah antara ibu-ibu. Siapa itu orang yang baru datang itu? Dia nampaknya nggak tidur-tidur. Bahkan juga tidak minum. Dia ini jadi perhatian orang semenjak dia datang. Perhatian orang tertuju kepadanya, tidak lagi tertuju kepada kita. Bagaimana kalau kita musnahkan dia melalui minuman, melalui makanan? Tapi dia tidak minum, dia tidak makan. Akhirnya ditemuilah oleh seorang ibu, orang yang baru datang itu. Katanya, ibu sebetulnya dari mana dan siapa? Sebetulnya katanya saya ini adalah malaikat maut katanya. Oh, malaikat maut. Bisa berupa seperti manusia? Iya. Jadi yang malaikat Israel itu ibu? Oh bukan. Saya anak buahnya. Ada miliaran anak buah Israel itu. Jadi ketuanya namanya Israel, malaikat Israel. Anak buahnya banyak, bertebaran di mana-mana. Jadi saya ini katanya salah satu anak buah dari malaikat Israel. Apa tugas kamu? Iya, mencabut nyawa diperintahkan oleh ketua saya, malaikat Israel. Jadi ibu datang ke sini untuk mencabut nyawa kami, ibu-ibu yang ada di sini? Tidak katanya. Kenapa hadir di sini? Karena diperintahkan saja oleh ketua saya yang mencabut nyawa sekarang ini teman-teman saya yang lain. Untuk saya khusus berkunjung saja di sini. Nah, jadi ibu mau berteman-teman dengan manusia biasa. Mau katanya, nggak apa-apa. Pantaslah ibu kami lihat tak pernah makan, tak pernah minum.
Sholat sunatnya banyak sekali. Rupanya ibu bukan manusia. Iya katanya. Beginilah katanya. Karena saya sudah merasa berteman dengan ibu, coba nanti kapan ibu akan mencabut nyawa kami atas perintah malaikat Israel. Malaikat Israel atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kapan akan mencabut nyawa saya khususnya? Berikan tanda 3 kali. Jawab 3 kali. Iya. Jadi sebelum ada tanda itu, di dalam hatinya sang ibu tadi itu, dia akan bersenang-senang, tak peduli dengan ibadah. Ya memang itulah dilakukan oleh ibu tadi. Kemudian malaikat Israel, utusan malaikat Israel tadi pergi dan tidak nampak bekas telapak kakinya. Benar, kalau begitu ini adalah utusan malaikat Israel. Nah, ibu tadi merasa senang karena kalau belum ada tanda-tanda diberikan oleh malaikat, berarti dia aman untuk tidak beribadah atau berbuat dosa sekalipun kalau tanda-tandanya belum ada. Nah, 10 tahun kemudian wanita itu datang kembali ke tempat kumpulan ibu-ibu tadi. Tapi ibu yang bertanya tadi di rumahnya. Datang dia ke rumahnya itu, bertanyalah ibu itu, "Bu, sudah lama nggak datang kemari. Apakah datang kemari untuk melihatkan tanda-tanda yang ibu sebutkan kemarin?" "Tidak," katanya. "Untuk apa?" "Untuk mencabut nyawamu." "Waduh, kok mendadak sekali mencabut nyawaku," katanya. "Janganlah menjadi malaikat yang pembohong," katanya. Disebutkan ada 3 tanda-tanda baru disebut cabut nyawaku. Sekarang 1 pun belum ada. Kok mau dicabut nyawaku? "Sudah," katanya. "Sudah 3 kali tanda-tanda aku berikan. Cuma engkau tidak menghiraukan tanda-tanda itu." "Apa tanda-tanda itu?" "Pertama, tetanggamu kemarin kan meninggal dunia." "Iya." "Ya sama-sama ibu-ibu juga ya?" "Iya." Itu pemberitahuan pertama, bahwa yang ibu lihat itu ibu akan wafat juga seperti dia. Itu tanda-tanda pertama. Jadi kalau kita melihat orang wafat itu nasihat kepada kita bahwa Anda juga akan terjadi seperti itu. Yang kedua katanya, sudah itu kan teman dekatmu. Teman dekatmu sendiri meninggal dunia. "Iya, kamu lihat?" "Iya." Itu pemberitahuanku yang kedua. Kemudian yang lebih baru lagi apa? Itu adik kandungmu sendiri. Walaupun dia laki-laki, bukan perempuan, tapi itu lebih dekat lagi kepadamu. Itulah tanda-tanda yang terakhir bahwa sudah dekat kepada dirimu. Jadi yang wanita tadi mengatakan, "Aduh, aku tidak siap. Aku tidak tahu tanda-tanda itu." Nah, rupanya dalam keadaan dia tidak siap seperti itu, ibadahnya juga kurang. Akhirnya dia dicabut nyawanya dalam keadaan dia menyesal. Kenapa? Belum sempat dia banyak berinfak. Karena dalam hatinya, kalau sudah dekat malaikat maut besok aku akan banyak-banyak berinfak. Menunggu tanda-tanda itu. Tetapi ketika tanda-tanda itu datang, dia tidak sadar. Itulah dalam Al-Quran dikatakan surat Al-Jum'at ayat yang ke-8. Innal mautalladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Betapa banyaknya manusia yang mencoba melarikan diri dari kematian, tapi kematian itu tetap mengejarnya dimanapun dia berada. Jadi tidak bisa kematian itu